Kalau untuk dukungan lainnya untuk UMKM, apa ada mungkin semacam dukungan konsultasi bagi UMKM atau seperti apa, Bu Jenny? Sudah menjadi bagian dari visi kami untuk membantu para UMKM untuk mewujudkan aspirasinya. Dan Mhm. tentunya menjadikan edukasi adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai perusahaan fintech. Iya. Jadi Batumbu saat ini kita menggagas satu inisiatif yaitu Tumbuh Series Mhm. sebagai bagian dari peran aktif kami dalam mengedukasi industri ini. Mhm. Jadi kami mengadopsi budaya inovatif yang disupport oleh pengelolaan data yang berkualitas dan konsisten across organizations untuk mendeliver personalized product and deepening our relationship. Jadi kalau kita bicara Tumbuh Series itu adalah Batumbu Series ya, Ya. terdiri dari Tumbupedia. Tumbupedia itu merupakan edukasi yang diberikan kepada para pelaku UMKM atau wira UKM yang menjadi rekanan kami terkait dengan finansial serta produk dan layanan Batumbu. Kita sudah punya partner yang bermitra dengan kita. Tentunya kita carikan juga ini partner kami adalah berjualan produk consumer goods gitu loh. Kemudian kita juga tahu ada pelaku UMKM yang ini yang makanan, industri makanan yang memang banyak banget menggunakan minyak goreng. Nah, kami coba kolaborasikan gitu. Di samping jual makanan dia juga bisa jualan minyak goreng gitu loh. Itu tumbuh sama. Kita juga secara reguler mengadakan Tumbuh Talks. Ini merupakan produk sosialisasi dan literasi finansial keuangan untuk semua pihak, siapa aja yang mau ikutan boleh. Jadi kita lakukan secara online dan webinar. Kemudian juga yang paling penting buat kita di sini adalah Tumbuh Bijak. Kalau Mbak Eksis lihat kita punya Instagram, Tumbuh Bijak ini salah satu favoritnya follower kita gitu loh. Jadi ini merupakan kutipan-kutipan pesan-pesan positif yang dapat memotivasi semangat para UMKM. Jadi kemudian tentunya sebagai peran aktif kita, CSR kita juga aktif, tumbuh sehat. Jadi aktivitas CSR kita ini memastikan kita ini berperan secara aktif dalam berbagai bentuk keterlibatan aktif dalam memerangi pandemi saat ini ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita memastikan kita memproduksi APD. Jadi teman-teman UMKM yang menjadi debitur kita bantu produksi APD, kemudian APD itu kita bantu salurkan, kita carikan pembeli sesama industri keuangan gitu loh. Jadi itu kita lakukan bagian dari CSR kita. Jadi banyak ya programnya. Banyak. Tumbuh Kuis, kita satu lagi yang agak berbeda, kita lakukan Tumbuh Kuis. Kita menciptakan suatu media interaktif yang menarik bagi para UMKM. Jadi nggak cuma di-educate gitu, ajak main game. Nah, mungkin terutama yang muda-muda seneng nih yang kayak gitu. Sejauh ini responnya sendiri dari para UMKM seperti apa? Masih ada nggak sih sebenarnya yang memiliki stigma yang negatif nih untuk fintech peer-to-peer lending, kayak jadinya rentenir online, sehingga cenderung menjauhi gitu jasa-jasa fintech P2P lending ini. Strateginya sendiri dari Batumbu seperti apa sih untuk menghilangkan stigma negatif ini? Sebenarnya kalau kita bicara stigma, memang stigma itu masih melekat. Jadi ketika mereka dengar fintech atau P2P langsung, wah bunganya tinggi, pasti prosesnya sama aja kayak yang lain-lain gitu loh. Jadi saya rasa kita harus memberikan apresiasi yang mendalam untuk OJK dan juga AFPI yang turut berperan aktif menyelesaikan permasalahan stigma negatif ini ya. Tapi tentunya kita sebagai P2P juga nggak melepaskan tanggung jawab begitu saja. Beberapa hal yang sudah dilakukan OJK yaitu mereka membentuk satgas untuk investasi, kemudian fintech untuk tahu itu ilegal atau legal itu bisa kita lihat apakah mereka terdaftar di anggota AFPI atau tidak. Namun di atas segalanya sebenarnya lebih ke bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita sebagai P2P. Jadi saya rasa komunikasi branding itu juga sangat penting gitu loh buat ini. Jadi kita selalu sampaikan kepada para UMKM atau wira UMKM kami bahwa mereka harus
bijak dalam mengelola kebutuhan serta memiliki skala prioritas. Dengan edukasi, dengan pemahaman manajemen resiko dan keuangan yang baik, tentunya dorongan atau godaan dari fintech bodong ini dapat terfilter dari diri kita sendiri gitu loh. Jadi ya kita mendukung apa yang dilakukan, tapi kembali lagi di Batumbu kita mencoba mengkomunikasikan dalam arti mengedukasi para wira UKM itu untuk lebih bijak gitu loh. Ketika mereka memahami manajemen keuangan, mereka menjadi bijak dan mereka tahu skala prioritas. Walaupun datang tawaran berbondong-bondong belum tentu mereka ambil gitu loh, karena dia tahu kemampuan bayarnya nggak akan ada nantinya gitu. Iya, jadi membangun kepercayaan dulu gitu ya tadi dengan para nasabahnya atau konsumennya. Nah, boleh disebutin Bu Jenny sejauh ini sejumlah skema pembiayaan yang sudah berhasil untuk meningkatkan UMKM jadi scale up itu seperti apa aja sih? Sebenarnya Batumbu memiliki bisnis model pemberdayaan komunitas melalui pendekatan rantai pasok dari hulu sampai hilir. Jadi komunitas yang kami pilih itu dapat diambil dari berbagai sudut, antara lain dari segi industri, dari kesamaan hobi, dari kesamaan area, jadi berbagai angle kita ambil. Dengan pendekatan rantai pasok itu kami mencoba meningkatkan penjualan dari setiap lini pasok dengan mencocokkan jatuh tempo tagihan masing-masing. Tentunya di sini again data kami olah menjadi informasi sehingga kami dapat gunakan untuk membantu para UMKM. Nah, ini data menjadi informasi ini adalah satu hal the new future ya kalau kita bicara tentang fintech ya. Memang kita tidak bisa lagi saatnya mau minjam jualannya berapa gitu loh, enggak lagi gitu loh. Jadi kami juga nggak cuman mengolah data yang ada, jadi kita membantu mereka men-store, mendisiplinkan mereka. Ayo kita kerja sama platform, sama aplikasi, pakailah aplikasi itu dan dengan sendirinya nanti Anda akan menikmati benefitnya. Iya. Oke, tadi Bu Jenny juga sempat sebutkan salah satu sumber pendanaan ini kan juga yang penting ya dari sebuah fintech peer-to-peer lending itu berasal dari para investor retail. Nah, bagaimana sih Batumbu bisa menjaga atau memastikan itu tidak ada skema Ponzi nih dari investasi-investasi para retail di Batumbu? Oke, sebagai organisasi kami sudah menerapkan risk governance framework, di mana kami memiliki pengawasan berjenjang dimulai dari frontliner, risk taker yaitu bisnis, kemudian risk and operations unit sebagai protections kita, kemudian melalui policy yang diterapkan, kemudian juga after the fact kita juga punya unit audit yang untuk membantu kita memantau resiko. Jadi setiap pendanaan atau penyaluran pembiayaan yang kami terima atau kami teruskan tentunya juga melalui proses KYC ya, KYC. Kami melakukan e-KYC sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi lebih lagi sebenarnya governance-nya, framework-nya harus clear gitu loh. Market-nya apa, cara assess-nya bagaimana hint-hint yang harus segera diwaspadai. Ya, jadi memang harus betul-betul diawasi ya untuk investasi dari para retail ini. Nah, tadi juga disebutkan di awal bahwa memang data OJK sudah ada sekitar hampir 150 nih pelaku fintech peer-to-peer lending ada di Indonesia. Berarti kan semakin lama semakin banyak. Bagaimana Batumbu bisa yakin bahwa fintech peer-to-peer lending yang sudah dijalankan selama 2 tahun ini, hampir 2 tahun itu bisa berkelanjutan dan bisa bersaing dengan fintech-fintech lainnya? Kalau kita bicara melihat sebenarnya kalau kita lihat pangsa pasarnya itu masih besar sekali. Bagaimana saya sebutkan di awal bahwa UMKM penetrasinya masih relatif rendah. Jadi kebutuhan akan akses pembiayaan itu masih sangat besar. Jadi kami berharap bahwa kehadiran Batumbu sebagai P2P lending dapat memberikan kontribusi melalui kolaborasi para pelaku fintech, industri keuangan, kemudian juga aplikasi-aplikasi bantu lainnya. Jadi keberadaan Batumbu tidak hanya sebagai penyedia pinjaman dalam hal ini, kami juga menciptakan peluang bisnis bagi para pelaku UMKM. Jadi tentunya kolaborasi
itu sangat penting gitu loh. Contohnya saat ini yang banyak kita gencarkan adalah ayo catat laporan penjualannya gitu loh. Bahkan ada beberapa pelaku UMKM bilang, lah kalau saya catat misalnya satu hari saya jual soto 100 mangkok. Kalau saya harus catat itu berarti saya harus menyediakan satu tenaga kerja untuk membantu saya mencatat gitu. Tapi akhirnya kita coba, yuk kita elaborate sama-sama dengan meng-hire satu orang tenaga kerja. Biayanya berapa, bandingkan dengan pembiayaan yang mungkin diperoleh untuk memperbesar usahanya. Dan ini nyata terjadi. Iya. Jadi bukan cuma sekedar memberikan pinjaman tok gitu ya, tapi memang didampingi UMKM-nya untuk bisa tadi scale up. Terakhir Ibu Jenny, sekarang juga kan pemerintah semakin meregulasi fintech peer-to-peer lending gitu ya. Tapi ada nggak sih harapannya dari pemerintah, regulasi apa sih sebetulnya yang dibutuhkan supaya industri fintech peer-to-peer lending ini bisa terus eksis? Sebenarnya saya rasa pemerintah udah sangat proaktif dan sangat suportif ya. Yang saya harapkan adalah mungkin dapat tercipta suatu sharing ekonomi melalui sinergi dan kolaborasi yang saling melengkapi antara pelaku industri keuangan dan aplikasi pendukung. Dengan demikian UMKM kita harapkan dapat berkembang dengan cepat. Jadi jangan silo mentality, mungkin kita lebih bisa berkolaborasi untuk menciptakan suatu inklusi keuangan yang lebih baik. Itu harapan saya. Oke, terima kasih banyak Ibu Jenny Wiryanto. Semoga Batumbu sukses selalu, Bu Jenny dan karyawan juga sehat-sehat terus, dan UMKM di Indonesia betul-betul bisa menjadi tulang punggung ekonomi khususnya di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNBC Indonesia. Terima kasih. Dan demikian tadi wawancara kami bersama dengan CEO Batumbu, Ibu Jenny Wiryanto, CNBC Indonesia Beyond Business. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.